pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Oke, tidak terasa ya kita udah lewat 1 minggu dari kebaktian minggu lalu nih. Nah, tapi walaupun udah lewat 1 minggu, tema kita nih masih kurang lebih sama. Jika minggu lalu itu temanya kalau nggak salah bakti bagi negeri. Nah, minggu ini kita temanya adalah doa bagi negeri. Nah, teman-teman, kita mengambil tema ini karena sebagai pemuda dan remaja di negeri ini, pasti kita menyadari nih, sebenarnya masih banyak sekali persoalan-persoalan yang melanda negeri ini, kan. Nah, namun seringkali orang yang lebih dewasa dari kita atau bahkan diri kita sendiri itu menganggap diri kita itu rendah dan tidak bisa berkontribusi apapun ke masalah-masalah yang terjadi. Namun sebenarnya itu nggak betul ya, karena kita orang Kristen sebetulnya bisa melakukan satu hal bagi negeri ini. Sesuatu sederhana yang dapat membantu negeri ini, yaitu dengan berdoa bagi negeri. Untuk lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh TPG Christian Siregar di bagian firman. Sebelum kita memulai kebaktian ini, aku mau ingatin untuk teman-teman semua untuk memperhatikan tanda kapan on atau off mic-nya, nanti ada di sebelah kiri atau kanan, dan juga kalau bisa semuanya menyalakan virtual background-nya, dan juga menyalakan kameranya maksudnya, karena kan kita ada virtual background baru, yang kayak gini nih, untuk mengingat 17-an mungkin kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman bisa ambil virtual background ini di grup masing-masing. Jadi aku mohon untuk teman-teman nyalain kameranya kalau bisa, ya kan hari ini kita punya dress code, punya virtual background baru gitu ya. Jika teman-teman udah menyalakan kameranya, aku persilahkan semuanya untuk bersaat teduh sejenak. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Marilah kita membuka kebaktian kita di pagi hari ini dengan menyatukan suara kita di dalam Kristus. Mari menyanyikan lagu dari NKB 191 dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita murid
pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Tuhan besertamu. Oke, pertama-tama aku mau mengucapkan selamat apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya Happy Late Independence Day gitu. Nggak terasa ya, kita ternyata udah meraih kemerdekaan untuk 76 tahun ya kalau nggak salah. Namun setelah direnungkan kembali ya nih, 76 tahun kemerdekaan bagi kita nih, bagi bangsa Indonesia, tidak luput membawa Indonesia bebas dari persoalan. Masih nih seringkali kita mendengar kasus-kasus masalah lah, kayak misalnya kematian, korupsi, atau bencana alam, dan lain sebagainya. Kadang pun aku sampai mikir, buset, nggak ada habisnya ya ini masalah-masalah yang melanda negeri ini. Terkadang kita suka juga merasa, masalah itu mah, misalnya yang muncul di negeri ini ya, masalah itu mah cuma punya pemerintahan aja, kita nggak bisa apa-apa gitu. Atau kadang kita juga suka pasrah gitu, ya udahlah mau gimana lagi gitu, udah terjadi gitu. Jadi kita cuma pasrah aja, atau kita bisa dibilang tuh acuh tak acuh. Nah, sikap acuh tak acuh serta ketidakpedulian kita terhadap persoalan yang sedang melanda negeri ini nih, sebetulnya adalah akar masalah kenapa bisa muncul masalah-masalah di negeri ini gitu. Itu akarnya gitu, karena kita sikap tidak acuh gitu. Tidak ada niat dari kita untuk mencoba memperbaiki atau bahkan mengubah kondisi sekarang untuk lebih baik ke depannya. Nah, kalau kita nggak ada niatan untuk memperbaiki hal itu, maka hal itu akan terus berulang, dan berulang lagi. Marilah kita semua merenungkan kembali apa saja hal-hal kecil yang mungkin pernah kita buat dan menimbulkan masalah atau persoalan, atau juga hal-hal yang seharusnya bisa kita lakukan untuk negeri ini, namun karena kita acuh atau kita mengabaikan itu, maka kita tidak melakukan hal tersebut. Mari kita merefleksikan kembali kehidupan kita sambil kita menundukkan kepala dan mengakui segala dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa selama ini mungkin kami hanya menjalani kehidupan kami dengan rutinitas membosankan yang sudah membuat kami nyaman. Kami sadar ya Tuhan, kami menjadi hanya peduli terhadap kehidupan kami sendiri dan juga mungkin keluarga kami saja gitu, tanpa memberikan sedikit perhatian kepada persoalan yang sedang melanda negeri ini. Kami minta ampun ya Tuhan akan sikap acuh tidak acuh kami selama ini. Kami pun sadar ya Tuhan, bahwa di mata-Mu kami tampak sangat kecil, lemah, dan tidak berkuasa. Namun kami mohon ya Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami yang telah kami perbuat. Berikanlah kami kekuatan dan kepercayaan-Mu untuk menjadi seseorang yang dapat membantu memperbaiki persoalan-persoalan yang ada di negeri ini. Kami mohon, ampunilah segala tindakan kami yang melukai negeri ini dan juga orang-orang di dalamnya. Kami mohon ampunilah, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, dengan sikap siap,
kita akan mendengarkan berita anugerah Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-15 sampai 16. Khusus untuk minggu ini akan saya bacakan untuk teman-teman semua. 1 Petrus 2 ayat 15 sampai 16. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah seperti orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepada Allah. Sambil menyanyikan Heavenly Shalom, kita saling mau memberikan salam damai. Teman-teman bisa lihat nih di Zoom-nya, mungkin kanan, kiri, atas, bawahnya, lalu berikan pesan pribadi melalui fitur chat yang mengatakan salam damai atau damai Tuhan besertamu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman hari ini sambil menyanyikan lagu dari KJ 467, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jika
Mari teman-teman kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Kristus Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu. Pada hari ini kami bersama datang di hadapan Tuhan untuk memohon berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi. Mampukan kami anak-anak-Mu Bapa untuk mendengar dengan baik, menyimak, mencerna, memaknai, dan mengaplikasikan firman Tuhan itu. Kami menyadari tanpa pertolongan Roh Kudus, kami tidak mampu melakukan semua itu. Karena itu kami memohon kepadamu Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus berkarya atas kami, membimbing kami, memberikan pengertian yang baik kepada kami, supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, inilah doa kami kepadamu. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Baik, saya share screen. Sebentar. Ya, sebentar. Saya share screen. Dengarkanlah firman Tuhan ini yang diambil dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itulah kesaksian pada waktu yang ditentukan. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca pada hari ini menjadi dasar perenungan kita. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Teman-teman, sebelum saya memutarkan sebuah video, ini video menjadi pengantar dalam ibadah kita pada hari ini, saya ingin bertutur sedikit tentang lagu, ya, apa yang ada di balik lagu ini. Kulihat Ibu Pertiwi. Teman-teman tentu tahu lagu ini biasa dinyanyikan pada saat upacara 17 Agustusan. Di antara lagu-lagu yang lain seperti Indonesia Pusaka, lalu Bagimu Negeri, dan juga Indonesia Raya tentu yang menjadi lagu utama yang dinyanyikan.
Jadi teman-teman, lagu Ibu Pertiwi ini memiliki makna yang sangat dalam sebetulnya. Lagu ini dikarang oleh Ismail Marzuki sekitar 1950. Ya, pada waktu itu Indonesia sedang mengalami resesi yang sangat besar pasca kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. 1950 itu lagi rame-ramenya, ya, lagi rame-ramenya. Kita ingat ada peristiwa-peristiwa tertentu yang menjadi latar belakang konteks pada waktu itu. Ya, ada peristiwa G30 SPKI, ya, dan juga kalau teman-teman lihat di video YouTube Indonesia tahun 1950 itu, teman-teman bakal tahu bahwa terjadi gejolak politik yang luar biasa, yang munculnya partai-partai yang sangat banyak, termasuk juga partai PKI ya, yang meledak di tahun 1965 dengan adanya pembunuhan 7 orang jenderal. Waktu itu memang negara kita sangat parah, sangat kritis ya. Secara ekonomi negara kita itu tidak berkembang ya, dan kehidupan sangat susah pada masa itu. Nah, lagu ini ditulis oleh Ismail Marzuki dengan mengadopsi sebuah pemahaman ya, pemahaman yang berlatar belakang budaya, yaitu budaya Hindu. Mungkin teman-teman tahu ya, di agama Hindu itu kan ada dewa, ada dewa-dewa ya, ada dewa, 3 dewa utama, Dewa Brahma, Siwa, dan Dewa Wisnu. Nah, Dewa Wisnu itu memiliki dua kuasa ya, yaitu Dewi Pertiwi, yang satu lagi adalah Dewi Laksmi. Ya. Nah, kata Ibu Pertiwi itu diambil dari nama Dewi Pertiwi atau Pertiwi Dewi, Pratiwi Dewi. Nah, itu sama aja ya. Kata Dewi itu adalah menunjuk pada metafora seorang ibu. Jadi Dewi itu adalah metafora seorang ibu yang memiliki pengertian yang sangat dalam ya, sangat inti, yaitu segala sesuatu yang memelihara kehidupan kita. Seorang ibu yang menjaga anaknya, seorang ibu yang memelihara anaknya, membesarkan anaknya, merawatnya ketika anak itu sakit, ketika anak itu sedih, ya. Dan Pertiwi itu atau Pratiwi ya, itu adalah bumi. Jadi Ibu Pertiwi itu adalah ibu bumi, ya. Dan ini melukiskan gambaran ya, melukiskan sebuah gambaran tentang apa yang dirasakan oleh pengarang lagu, yaitu Ismail Marzuki, tentang kondisi bangsa kita pada tahun 1950-an. Ya, lagu ini di aransemen ya, dikompos itu selama kurang lebih 10 tahun sampai 1960, baru kemudian dia dijadikan sebagai lagu nasional. Jadi prosesnya panjang sekali. Dan pada era-era itu 1950 sampai 1960 itu era-era gawat yang terjadi di Indonesia, ya. Nah, seperti apa lagunya lebih jelas saya akan memutarkan video YouTube-nya ya. Mana nih? Bisa saya share masalahnya. Kontrol. Loh. Lama ya, bentar ya. Saya coba sebentar. Dengar lagunya ya, suaranya terdengar ya. Ada Om, terdengar Bang, terdengar. Lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati.
Nah, teman-teman coba membayangkan kalau teman-teman punya ibu ya. Ya, semua kita punya ibu ya, punya orang tua. Kalau orang tua kita itu sakit, apa yang teman-teman lakukan? Kalau orang tua sedang tidak berdaya, apa yang teman-teman lakukan? Karena orang tua, ibu, dan juga bapak adalah kepala keluarga yang menghidupi sebuah rumah tangga. Saya nggak tahu gimana kondisi atau keadaan orang tua kalian saat ini. Tapi saya yakin bahwa dalam situasi pandemi sekarang ini, banyak orang tua yang mengalami kesusahan. Kenapa kita mengalami kesusahan? Karena bangsa kita juga sedang susah. Negeri kita saat ini sedang mengalami depresi, tekanan. Ada tekanan politik, ada tekanan ekonomi, dan belum lagi tekanan COVID-19. Berbagai upaya sudah dilakukan sampai saat ini untuk membuat Ibu Pertiwi kita ini tidak menangis. Tapi kalau kita melihat juga apa yang dilakukan, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita, yang semaksimal mungkin dilakukan. Dengan adanya revitalisasi ekonomi, terus pembagian virus vaksinasi, vaksinasi gratis, dan sebagainya. Belum mampu untuk mengangkat bangsa ini untuk kembali ke kehidupan yang normal. Kita melihat kesusahan-kesusahan setiap hari di depan mata kita. Kalau kita buka media sosial kita, di situ banyak sekali berita-berita yang menyedihkan. Ada yang meninggal, ada yang mengalami kesusahan karena kehilangan pekerjaan, ada yang tidak mampu untuk membayar sewa rumah, ada yang tidak mampu untuk membawa anaknya atau orang tuanya yang sakit karena biaya yang sangat tinggi saat ini. Ada yang usaha yang harus gulung tikar karena berbagai kesulitan yang dialami. Nah, lagu ini, lagu Kulihat Ibu Pertiwi ini merefleksikan kepada kita, menggambarkan dengan sangat jelas kepada kita bagaimana kondisi kehidupan bangsa kita saat ini itu tidak lebih buruk daripada yang terjadi di tahun 1950. Kalau mungkin teman-teman adik-adik remaja pemuda memperhatikan gitu ya. Angka pertumbuhan ekonomi kita itu minus. Ya. Kalau angka pertumbuhan ekonomi kita aja di bawah 5%, itu sudah parah. Terakhir kita sebelum pandemi ini, itu angka ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita itu ada di antara 5,6 sampai dengan 6,2% per tahun. GNP kita, gross national product kita, pendapatan rata-rata, pendapatan kotor rata-rata orang di negeri kita itu masih lumayan. Tapi sekarang sudah di bawah 0%. Dan ini menunjukkan situasi yang parah. Jadi kalau saya membaca PPKM darurat ini bukan hanya sekedar darurat kita harus bertemu, nggak bisa bertemu, ya. Tapi ini juga darurat ekonomi. Dan ada yang menggambarkan kalau sampai tahun depan masalah pandemi ini tidak selesai, maka negara kita terancam bangkrut. Nah, inilah kondisi bangsa kita. Tadi saya mengatakan, kalau ibu kita
mengalami seperti itu. Orang tua kita mengalami seperti itu. Apa yang kita lakukan? Sekarang kalau bangsa kita, ibu pertiwi kita, negeri kita mengalami seperti itu, apa yang kita lakukan? Teman-teman, saya ada mengutip apa yang dikatakan oleh Martin Luther. Martin Luther pernah mengatakan begini, "To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive ya, without breathing." Yang artinya kurang lebih menjadi seorang Kristen tanpa doa itu sama aja dengan hidup tanpa bernapas. Ya. Mungkin nggak kita nggak bernafas? Artinya doa itu menjadi suatu kekuatan, doa itu menjadi suatu hal yang menyembuhkan, doa itu menjadi suatu hal yang bisa mengembalikan keadaan kita menjadi lebih baik dari saat ini. Itulah kekuatan dari doa, dan doa itu adalah sebuah keharusan. Maka kalau kita melihat teman-teman oleh Paulus, sebenarnya apa yang ditulis di dalam Timotius itu adalah nasihat Paulus ya kepada Timotius. Paulus tuh meminta agar Timotius tuh berdoa. Ya. Berdoa bukan hanya bagi gereja, tapi berdoa terutama untuk bangsa, terutama untuk negeri di mana dia ada. Artinya di sini Rasul Paulus mengajak agar Timotius itu menunjukkan kepedulian kepada bangsa, kepada negeri. Karena bagaimanapun juga negeri itulah yang menopang ekonomi jemaat. Negeri itulah yang menjamin juga kehidupan ekonomi semua orang, termasuk juga jemaat mula-mula. Bayangkan kalau negerinya bangkrut, negerinya hancur, bagaimana jemaat itu bisa hidup? Bagaimana orang-orang Kristen? Bagaimana juga semua orang yang ada di negeri itu bisa hidup? Oleh karena itu, negeri perlu itu didoakan, wajib untuk didoakan. Dan Paulus mendorong Timotius, lalu Timotius mendorong juga ya jemaat seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus untuk menggerakkan jemaat itu menaikkan doa, menaikkan permohonan, doa syafaat. Doanya itu bukan cuma permohonan ya, doa syafaatnya, tapi juga ada di situ ucapan syukur. Jadi ketika kita berdoa, kita tidak hanya memohon, tapi kita juga bersyukur. Artinya, Paulus sadar ketika dia menasehati Timotius untuk berdoa, doa itu menjadi suatu kekuatan. Doa itu menjadi sebuah keyakinan bahwa tanpa Tuhan, negeri itu tidak bisa menopang rakyatnya. Negeri itu akan hancur. Dan kalau negeri itu hancur, orang Kristen juga akan hancur. Jadi ini ada efek berantai. Oleh karena itu, harus didoakan. Dan disyukuri. Karena bagaimanapun juga, kehidupan sebuah negeri bisa tetap eksis, itu karena adanya pertolongan dari Tuhan. Karena adanya kuasa dari Tuhan. Dan doa dialamatkan kepada semua orang. Bukan hanya pribadi, tapi juga kepada para pemimpin, kepada bangsa, kepada negeri kita. Di sini Rasul Paulus mengajarkan Timotius, dan Timotius mengajak jemaat untuk tidak menjadi orang-orang Kristen yang egois, yang hanya berdoa untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk urusan-urusannya pribadi, studinya, atau pekerjaannya, tapi juga untuk negeri, untuk bangsa. Itu sebabnya teman-teman kalau perhatikan, ya, kalau teman-teman memperhatikan di dalam doa syafaat kita setiap minggu, selalu ada doa bagi bangsa. Dan teman-teman tahu kenapa doa bagi bangsa atau doa bagi negeri itu ditaruh paling atas. Jadi sebelum mendoakan gereja, sebelum mendoakan pribadi, ya, kita selalu dianjurkan doakan dulu bangsa. Baru kita doakan gereja, baru kita doakan
pribadi-pribadi, keluarga-keluarga. Kenapa bangsa? Bukan karena bangsa itu paling besar, dari yang besar, lalu menengah, lalu kecil. Memang urutannya begitu. Tapi kenapa bangsa yang utama? Karena bangsa inilah yang menopang kita. Ibu Pertiwi itulah ibu bagi negeri kita. Ibu Pertiwi itu adalah tanah, ya, yang memberikan kepada kita penghidupan. Tanpa adanya Ibu Pertiwi, tanpa adanya negeri ini, kita nggak ada. Karena kita adalah bagian dari negeri ini. Kita tidak terpisahkan. Kehidupan kita bukan hanya diri kita sendiri, bukan hanya keluarga, bukan hanya gereja, tapi juga negeri. Dan kita ada di bawah naungan negeri ini. Itu sebabnya kenapa kita harus mendoakan, pertama-tama kita doakan negeri kita dulu. Kita doakan para pemimpin bangsa kita. Kita doakan komponen bangsa ini, rakyat bangsa ini. Supaya dengan demikian kita beroleh apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, kita beroleh ketenangan. Jadi ini yang diharapkan. Ya. Seperti yang terjadi di jemaat mula-mula, diharapkan adalah Efesus, itu kan kota di mana Timotius melayani, ya, bisa berkembang, bisa bertumbuh. Nah, ketika bangsa itu didoakan, diharapkan bahwa seluruh komponen negeri, termasuk juga gereja, umat, bisa hidup tentram di dalam kesalehan, dan ini merupakan sebuah kehormatan. Jadi ketika kita mendoakan negeri ini, itu adalah sebuah kehormatan yang boleh kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dengan mendoakan, kita sedang menunjukkan satu kepedulian. Kepedulian kepada negeri, bukan hanya kepedulian, tapi juga sebuah kesaksian yang baik. Itu yang dikatakan di dalam ayat 3. Ya. Dan karena juga ketika kita mendoakan, doa itu adalah sesuatu hal yang bisa dipandang baik dan berkenan kepada Allah. Nah, yang menarik, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius di dalam bacaan kita adalah bahwa doa-doa yang kita panjatkan itu mestinya berisi tentang Allah yang rindu menyelamatkan manusia berdosa. Sehingga karya Yesus Kristus menjadi kesaksian bagi banyak orang yang belum mengenal Allah. Jadi doa kita itu bukan hanya wujud kepedulian, tapi doa itu juga menjadi wujud kesaksian kita. Ya, kesaksian kita tentang cinta Tuhan kepada bangsa ini, cinta Tuhan kepada negeri ini, cinta Tuhan kepada kita semua. Dan dengan kesaksian tentang cinta Tuhan itu, maka banyak orang yang berdoa, yang ikut berdoa atau mendengar doa kita, menjadi sadar bahwa Tuhan itu sungguh hadir, Tuhan itu sungguh berkuasa, Tuhan itu menolong bangsa ini. Dan dengan demikian mereka boleh menaruh hormat, menaruh respek, ya, dan juga boleh menyembah Tuhan. Teman-teman, saya ada satu ilustrasi, ya. Ini saya baca dalam sebuah artikel, ya, sebuah doa, ya, itu yang terjadi di tahun 1857, yaitu di sebuah gereja di Jalan Fulton, New York. Pada waktu itu di jemaat itu terjadi bahwa jemaat turun drastis. Jemaat turun drastis. Kenapa? Bukan karena jemaat itu tidak percaya lagi kepada pendetanya, gitu ya, atau ada sakit hati lalu mereka mengundurkan diri dari gereja. Enggak. Tapi karena resesi ekonomi yang terjadi di tahun itu, 1850-an itu. Ya. Ada apa yang disebut dengan malianase ekonomi, yaitu gairah ekonomi yang turun drastis. Kenapa? Karena banyak persoalan, ada persoalan politik, ya, lalu ada persoalan kesulitan untuk membangun industri, ya, karena tidak ada modal juga, tidak ada uang, sehingga banyak industri-industri yang nggak berjalan dengan baik. Dan itu berpengaruh terhadap kehidupan
ekonomi anggota jemaat. Karena mereka harus bekerja. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang nggak datang ke gereja lagi. Orang lebih memikirkan bagaimana caranya saya menyelamatkan ekonomi keluarga saya dengan bekerja dan bekerja. Dan itulah yang terjadi. Sehingga jumlah anggota jemaat yang ke gereja itu turun drastis. Lalu gembala setempat meminta seorang pemimpin doa, namanya Jeremiah Lampier. Jeremiah Lampier ini adalah seorang pemimpin doa. Dia diminta oleh pendeta itu, ayo deh, kamu gerakin supaya orang Kristen mau kembali kepada Tuhan, mau berdoa. Berdoa untuk negeri ini, berdoa untuk Amerika, berdoa untuk New York. Lalu si Jeremia ini mencanangkan untuk doa tengah hari. Jadi kenapa doa tengah hari? Karena dia berasumsi kalau orang istirahat kerja, orang bisa berdoa. Dan dia membagikan brosur kepada orang-orang di jalanan supaya orang-orang itu mau berdoa. Dia membuat tempat doa itu ada di dekat kawasan industri di New York. Dengan harapan orang-orang datang ke sana untuk berdoa. Tapi pada hari H dan jam J, jam tertentu, ketika acara doa bersama itu mau dilakukan, yang datang itu saat dia mau memimpin doa, nggak ada. Nggak ada yang datang. Tapi dia terus berdoa, dan dia berdoa seorang diri. Ya. Dengan suara keras, dengan suara nyaring, dia berdoa. Dan apa yang terjadi? Luar biasa, Tuhan bukakan pintu hati setiap orang. Mulai terdengar detak sepatu menaiki anak tangga. 1, 2, 3 orang, 4 orang, sampai puluhan orang datang untuk berdoa. Dan gerakan doa ini tidak hanya dilakukan sekali itu, tapi rutin terus. Setiap hari. Luar biasa, mulai dari puluhan sampai kemudian ratusan. Dan yang mengherankan adalah, makin hari makin banyak jumlahnya. Orang tidak hanya berdoa di tempat yang dibuka oleh Yeremia, tetapi juga orang berdoa di tempat masing-masing. Ketika saat istirahat jam 12, begitu jam 12 istirahat, mereka berdoa di lokasi masing-masing. Dan ini menjadi sebuah gerakan yang luar biasa, sampai mencapai angka puluhan ribu orang berdoa bersama pada tengah hari, pada jam istirahat. Kantor berita Amerika, Reuters, mencatat hal ini, fenomena ini. Lalu kemudian mereka menyelidiki, apa nih yang membuat mereka menjadi begitu banyak terlibat dalam hal berdoa. Ternyata itu adalah sebuah gerakan yang muncul dari dalam hati, oleh karena kesadaran bahwa kita nggak mungkin hidup, kita nggak mungkin bertahan kalau bangsa ini runtuh. Dan masalah resesi ekonomi Amerika hanya bisa diselesaikan bukan dengan hanya bekerja keras, tapi juga dengan berdoa. Karena doalah yang menjadi kekuatan. Tuhanlah yang mampu untuk mengubah nasib, untuk mengubah kehidupan bangsa itu. Saya teringat juga salah satu petinggi partai di Indonesia. Namanya Laksamana Soekardi, dia sudah meninggal. Laksamana Soekardi pernah mengatakan suatu ketika, di Indonesia ini banyak sekali orang pandai, banyak sekali orang pintar, nggak kekurangan. Ya. Tapi bagaimana bangsa ini bisa keluar dari krisis? Waktu itu dia ngomong tahun 98 ya, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia. Bagaimana bangsa ini bisa keluar dari krisis ekonomi yang luar biasa? Dia bilang hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang mampu untuk menolong bangsa ini. Bangsa ini harus berdoa. Dan itu sebabnya teman-teman kalau mungkin tahun 98 belum lahir ya.
Tapi kalau tahu di tahun 1908 itu gerakan doa bagi negeri itu. Nah ini ya, let's pray for our nation, itu adalah gerakan doa di tahun-tahun itu. Dan saya sengaja memakai background ini untuk mengingatkan kita bahwa krisis ini tidak akan bisa berlalu hanya dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Krisis ini hanya bisa selesai. Pergumulan kita hanya bisa selesai ketika kita berharap, memohon, bersyukur kepada Tuhan, mengandalkan pemeliharaan Tuhan atas negeri ini, sehingga kita bisa keluar dari problema bangsa kita. Nah, seorang presiden Amerika ya, namanya John F. Kennedy, JFK. Ya. Dia pernah mengatakan begini, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Jangan tanya apa yang negeri ini dapat berikan kepadamu, tapi tanyalah dirimu sendiri, apa yang dapat kau berikan bagi negeri ini. Nah, sebelum saya menutup renungan pada hari ini, saya ingin mendengar kesaksian yang mungkin bisa sharing ya, ini sharing ya, dari teman kita Iren, untuk apa yang menjadi contoh, ya, menjadi implementasi yang bisa dilakukan, apa yang bisa kita lakukan bagi negeri ini sebagai contoh. Silakan Iren untuk boleh sharing. Waduh. Ya. Apa ya? Ya kemarin sih sempat ngobrol-ngobrol juga sama Om CS gitu kan. Terus tepat waktu kemarin di tanggal 17 Agustus. Jadi emang belakangan ini aku juga di Instagram itu baru mulai aktif nge-follow, ada namanya kayak What is Up Indonesia. Terus kayak jadi mereka semacam apa ya, merangkum berita-berita sosial politik di Indonesia gitu dalam bahasa Inggris yang memang sebenarnya ditujukannya untuk orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri atau yang sekolah internasional yang lebih fasih dalam berbahasa Inggris gitu dibandingkan bahasa Indonesia. Dan terus aku kayak recently baru follow salah satu pendirinya gitu, namanya Faye gitu kan. Terus waktu tanggal 17 Agustus kemarin, dia ada nge-storyin apa yang dia posting di tahun lalu gitu. Jadi dia itu mendirikan namanya Rumah Faye gitu. Jadi sebuah tempat singgah gitu kali ya, yang untuk menampung anak-anak yang kena trafficking gitu, human trafficking. Terus di postingannya itu dia menceritakan gimana dia itu kan memang hidupnya apa ya, kayak dari keluarga militer juga gitu kan, terus sangat apa ya, termasuk orang aktivis juga, itu seorang aktivis gitu kan. Terus dia menceritakan perjuangannya dia untuk mendirikan Rumah Faye ini, gimana dia setelah sekian tahun juga awalnya semangat, terus akhirnya jadi mulai agak kendor juga karena sistemnya juga yang apa ya, kayak kalau ibaratnya dia ngomong tuh orang-orang yang memutus untuk maju perang, mereka juga yang membiarkan pergi perang tanpa ada bekal peralatan dan skill dan lain sebagainya gitu, sampai akhirnya dia mempertanyakan lagi kenapa aku tetap terus berjuang, tapi terus kenapa aku jadi mau berhenti berjuang, kayak gitu-gitu deh. Jadi dia ceritain itu di dalam postingannya. Terus yang menarik bagi aku adalah ketika di akhir menjelang akhir postingannya itu kayak dia bilang, jadi I beg you untuk mempunyai harapan. Jadi kayak di tengah situasi kondisi yang memang mungkin menyebalkan gitu, yang mungkin tidak adil, yang masih sangat susah, masih sangat sulit. Mungkin kita sendiri juga mulai kehilangan harapan dengan negara kita gitu. Melihat fakta yang terjadi di negara kita sendiri gitu ya. Kayak ya tadi Om Cas juga sempat bilang, secara ekonomi kita tuh udah lagi parah banget gitu kan. Minus bahkan, terus kita tahu sendiri bagaimana kadang kerjaan pemerintah juga tidak seperti yang kita harapkan gitu kan. Pembagian ini aja bantuan sosial mungkin kurang merata segala macam, dan mungkin ada beberapa saat ketika kita ngerasa capek gitu, kita ngerasa kayak kenapa sih negara kita tuh kayak gini banget, kenapa sih apa ya, kayaknya apapun yang dilakukan pemerintah itu bukan yang terbaik gitu, kenapa sih ini, kenapa sampai akhirnya kita juga jadi kehilangan harapan dengan negara kita sendiri.
Tapi di postingan itu aku merasa diingatkan kembali sih untuk ayo kita sama-sama kita punya harapan untuk negara kita. Dia sampai ngomong gitu kan, I beg you gitu, kayak aku benar-benar memohon untuk kita sama-sama punya harapan. Jadi ya itu menarik sih, itu juga suatu gelitik itu ya, kayak mau mengajak untuk ayo nih kita punya harapan gitu. Terutama kita anak-anak muda yang nantinya juga akan menjadi masa depan bangsa kita. Ayo kita sama-sama punya harapan yang baik untuk negara kita, menjadikan gimana negara kita ini menjadi sebuah negara yang memang kita impikan gitu. Dan yang memang bisa benar-benar kita banggakan. Mungkin kadang kita ngerasa kayak apa yang kita lakukan ini nggak ada gunanya gitu ya. Mungkin kayak kita ngerasa apa yang kita lakukan ini nggak berdampak untuk negara kita secara keseluruhan. Tapi percayalah, kalau apapun yang kita lakukan untuk negara kita itu sebenarnya tetap berdampak. Mungkin sesederhana gimana kita mau lebih peduli, kita mau lebih mencari tahu sebenarnya pemerintahan kita itu seperti apa gitu. Lebih aware dengan keadaan politik di Indonesia gitu kan, negara kita dan sebagainya, itu sangat menolong gitu. Gimana kita sebagai anak muda ini juga tetap peduli, nggak cuma peduli dengan hal-hal yang apa ya yang lagi trending doang gitu, enggak, tapi kita memang benar-benar care dengan negara kita gitu. Dan tetap seperti tema khotbah kita hari ini, kita mau tetap berpengharapan dan berdoa buat negara kita karena kita tentunya ingin yang terbaik buat Ibu Pertiwi. Gitu sih teman-teman. Oke, thank you Iren. Jadi teman-teman, mungkin kita ada kekecewaan juga ya dengan pemerintah. Bukan pemerintah lah, tapi oknum-oknum dalam pemerintahan yang mungkin kita lihat kok udah negara kita lagi gini, kok korupsi masih aja jalan gitu ya. Bahkan dana bantuan juga bansos dikorupsi gitu kan, sampai nggak nyampe ke orangnya gitu dengan jumlah yang seharusnya. Nah mungkin ada yang merasa seperti itu. Tapi apapun ya, whatever lah ya, apa yang dilakukan oleh beberapa orang ya atau sejumlah orang gitu ya, yang menurut kita itu nggak baik, nggak tepat dilakukan dalam kondisi bangsa seperti ini. Yang pasti adalah kita jangan putus harapan. Kita, kalian terutama anak-anak muda ya, jangan putus harapan. Tetap harus semangat ya, semangat untuk membela negeri kita. Karena negeri ini Tuhan berikan itu bukan dengan gratisan ya, tapi lewat satu perjuangan yang panjang sekali dan perjuangan yang maha berat, penjajahan yang sangat lama. Ya. Jadi kalau saya bilang kalau sampai saat ini kita mengalami ketertindasan, kita mengalami kehidupan yang begono begini yang menurut kita kurang baik, itu menurut saya udah luar biasa bagus loh dibandingkan negara-negara lain. Kita tuh dijajah berapa abad. Ya. Berapa abad. Dan sumber daya negeri kita tuh dikuras udah berapa banyak. Tapi kita masih bisa bertahan sampai sekarang dengan kondisi seperti ini. Menurut saya itu udah yang terbaik yang Tuhan berikan. Nah, jangan lagi hidup kita tuh diisi dengan kekecewaan, dengan keluh kesah. Ya. Mungkin sekali-sekali bagus juga kalau kita bandingkan dengan negara lain. Kok negara lain begini ya? Pemerintahnya menjamin ini. Oke. Yang lalu ada Randy pernah cerita juga. Cuma di Indonesia yang dikasih bansos. Ya. Pemerintah tuh kasih bansos, bantuan sosial, tunai langsung, itu cuma Indonesia. Terus suntik antivirus ya, ini mana si Randy AP ini ya, Randy AP yang ngomong ya. Dia bilang, Indonesia aja yang vaksinasinya gratis. Coba yuk pergi ke luar negeri, bayar. Singapura berapa harganya? Gitu ya. Nah, memang tidak semua bisa di-cover oleh pemerintah, tetapi pemerintah kita udah berusaha untuk gimana nih supaya cepat-cepat ekonomi Indonesia ini pulih. Supaya bangsa kita bisa kembali eksis. Nah, ini hal yang harus kita syukuri. Dengan segala kesulitan yang kita alami, kita syukuri ini sebagai anugerah dari Tuhan. Dan mari kita jaga prokes juga sebagai bagian dari bentuk doa kita, ya, kepedulian kita kepada negeri ini. Kita pakai tuh prokes kita itu dengan baik. Ya, kita jaga jarak, kita pakai masker, kita cuci tangan, jauhi kerumunan dan sebagainya. Kita lakukan itu. Itu sebagai partisipasi kita juga bagi negeri. Itu juga merupakan tindakan doa ya, saya bilang tindakan doa. Jadi doa bukan hanya diucapkan tapi juga diwujudkan dalam tindakan. Dan mari kita kembangkan talenta kita masing-masing.
Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya Singgi, dia jago main TikTok-TikTokan gitu ya. Ngedance. Coba apa yang bisa Singgi lakukan dengan ngedance itu? Melakukan itu untuk negeri ini. Ya. Lakukanlah hal-hal yang positif, gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan itu bukan hanya untuk sekedar ya ini menjalankan hobi gitu ya. Tapi apa yang saya lakukan ini adalah bentuk partisipasi saya untuk negeri ini. Nah, kiranya ini boleh menolong kita, memampukan kita juga, menyemangati kita juga untuk menjalani kehidupan di negeri Indonesia tercinta ini, sehingga suatu waktu kita doa dengan harapan kita, negeri ini bisa pulih. Dan apa yang kita lakukan juga menjadi contoh bagi orang lain. Ya, bagi orang yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh lihat. Ya, bukan untuk pamer ya, tapi mereka boleh melihat Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh hadir. Bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh peduli bagi negeri ini. Dan itu boleh terlihat lewat doa-doa yang kita naikkan. Dan disinilah doa itu menjadi sebuah kesaksian tentang cinta kasih Tuhan bagi negeri ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Ya, teman-teman, marilah dengan sikap siap kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, teman-teman, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Pada hari ini, pokok doanya dibagi 3 dan akan didoakan oleh 3 orang. Ya, kita akan berdoa bagi bangsa kita akan berdoa bagi gereja kita, dan kita akan berdoa bagi teman-teman, ya, bagi keluarga kita yang mungkin sedang sakit saat ini dan sedang dirawat, entah dirawat di rumah atau di rumah sakit, dan juga mereka yang yang berulang tahun nanti ya, terakhir ya. Jadi yang kita doakan yang sakit-sakit dulu ya, yang sedang ada pergumulan di dalam kehidupannya sehari-hari. Tolong Iren, siapa aja yang mau doa Ren, yang bagi? Ya, nanti minta tolong kepada Bang Roni, Kosingki, dan Landry untuk membantu dalam doa syafaatnya. Ya, nanti saya akhiri doanya. Baik, silakan.
Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami, para remaja dan pemuda-Mu hadir ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk berbagai hal yang kami alami dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami menyatukan hati kami untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Tuhan, seperti Tuhan juga tahu bahwa bangsa kami saat ini sedang selama setahun setengah lebih kami dihantam oleh badai pandemi yang sampai saat ini walaupun sudah semakin membaik, tapi kami belum bisa keluar dari krisis pandemi ini. Bapak, biar Bapak yang memberkati kami sebagai anak-anak bangsa, dan anak-anak Tuhan, untuk bisa tidak hanya mengeluh, tapi juga bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara kami. Karena sebagai tugas, sebagai anak-anak Kristen, kami adalah harus jadi terang dimanapun kami berada. Selalu ingatkan kami ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami, para pemegang kebijakan yang saat ini bekerja keras untuk bagaimana kami bisa tetap berjalan secara ekonomi maupun secara kesehatan. Biar Tuhan yang memberkati para presiden kami, para gubernur, wali kota, dan juga para pemimpin yang lainnya yang memiliki kemampuan untuk mengambil sebuah kebijakan. Bapak, inilah doa kami untuk bangsa dan negara kami. Dalam nama Yesus kami memohon. Mari kita berdoa, teman-teman, untuk gereja kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah boleh diberikan kesempatan darimu Tuhan untuk beribadah Tuhan, walaupun kami beribadah secara online, belum bisa bertatap muka karena virus pandemi COVID-19 ini Tuhan, tapi kami boleh mengucap syukur atas kesempatan ini Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk gereja GKI Tuhan, di mana Engkau terus pertumbuhkan kami sebagai satu tempat beribadah dan tempat keluarga yang baik Tuhan, supaya kami boleh terus gereja kami boleh menjadi tempat untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, dan boleh menjadi contoh yang baik di lingkungan sekitar, bahwasanya kami boleh merepresentasikan kehadiran-Mu Tuhan dengan terus menjadi yang terbaik dan saluran berkat untuk lingkungan kami Tuhan di daerah Paduri Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk program-program yang telah disusun untuk kedepannya Tuhan, kiranya Engkau boleh menjalankan, boleh memberikan kami hati yang baik, dan kami boleh menjalankannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami boleh mempersiapkan yang terbaik, tapi kami juga percaya bahwa nanti kehendak-Mu lah yang akan terjadi melalui tindak dan pekerjaan kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang di dalam gereja ini Tuhan, supaya kami boleh terus diberikan kesehatan yang baik Tuhan, dijauhi dari segala kesesatan dan mara bahaya Tuhan, sehingga kami boleh terus berada dalam lindungan-Mu, dan kami boleh terus bersandar penuh kepada-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya di dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya Bapak, selanjutnya kami akan berdoa ya Bapak untuk teman-teman kami maupun saudara-saudara kami Bapak, terutama bagi teman-teman kami yang sedang sakit Bapak, yang kurang sehat. Semoga teman-teman kami dan saudara kami ini dapat cepat pulih Bapak, agar kembali kuat dan fit seperti kami Bapak yang sekarang sedang sehat. Yang selanjutnya Bapak, berkati teman-teman kami Bapak yang akan masuk semester baru ya Bapak, maupun yang baru mulai kuliah, dan yang lainnya Bapak yang akan memasuki semester berikutnya. Semoga kami semua dapat menjalani tugas dan tanggung jawab kami dengan baik ya Bapak. Bapak, selanjutnya kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang memiliki pergumulan dalam pekerjaannya Bapak, baik yang sedang bekerja maupun yang baru mulai mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan yang selalu kuatkan kami dalam setiap keputusannya, dan semoga juga kami dapat berguna bagi bangsa dan negara. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Ya Bapa, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami. Dengarkanlah dan jadilah kehendak-Mu, karena kami percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik untuk kami. Demi Kristus Yesus Tuhan,
kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, marilah kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat disampaikan dalam 3 cara. Yang pertama, dengan mentransfer ke rekening BCA GKI Kepaduri dengan nomor rekening 19831054444. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Sukacitamu bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, teman-teman, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati kami di dalam kehidupan kami sehari-hari dari segala kelimpahan yang berasal daripadamu saja. Tuhan, saat ini kami membawa sedikit dari berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau berkenan untuk menerima, dan Engkau juga berkenan untuk memberkati persembahan ini, agar persembahan ini boleh berguna dan menjadi alat bagi pelebaran kerajaan-Mu, khususnya bagi negeri Indonesia ini. Tuhan, kami mau serahkan persembahan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberikan kebijaksanaan untuk setiap orang yang akan mengelola persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah memohon dan bersyukur. Amin. Pujilah Hari semesta, sumber segala dunia, surga dan bumi, puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke, dari khotbah yang dibawakan pada hari ini, kita diingatkan kembali nih untuk terus berdoa bagi kebaikan negeri kita. Karena negeri kita inilah tempat kita dilahirkan, tempat kita mungkin tumbuh kembang dan juga melewati masa-masa kecil atau masa-masa muda kita. Atau kita dapat sebut negeri inilah yang mempersatukan kita hingga kita dapat bersama-sama di sini. Kemarin aku juga baru selesai nonton drama sih, drama. Kalau suka drama Korea mungkin ada namanya Reply 1988. Itu aku baru nonton sih. Jadi kayak itu ceritain kayak masa lalu gitu. Cuma dalam drama itu tuh nggak kayak cinta-cintaan nggak gitu ya. Cuma itu banyak sekali makna tentang kehidupan. Ini benar-benar kalau kata teman aku dari tahun 2016 ratingnya tuh selalu di atas gitu kan. Aku penasaran, aku coba nontonin tuh. Nah, di situ bagus sih, filmnya bagus, punya banyak makna kehidupan. Dan kemarin di episode terakhirnya dia juga kayak dulu dia tinggal di daerah A gitu. Nah, tapi kan kalau udah gede, dia udah pindah dan daerahnya itu jadi terbengkalai lah kayak daerah dulunya gitu.
Tapi dia nggak pernah menyesal, walaupun daerahnya tuh udah nggak ada lagi atau masa kecilnya itu udah nggak bisa dilihat di situ lagi. Karena dia meyakini dan dia juga terus terus berusaha dengan paling maksimal untuk menjalani kehidupannya tanpa penyesalan gitu. Nah, kita juga di negeri ini adalah tempat kita tumbuh kembang, tempat kita bersekolah. Mungkin kalau kita tinggal sekitar sini ya, kita masih bisa lihatlah sekolah lama kita dulu dan lain-lain gitu ya. Tapi misalnya negeri ini udah hancur atau tidak terawat lagi, di mana lagi kita bisa melihat hal-hal tersebut, di mana lagi kita bisa memflashback dan mensyukuri segala hal yang telah pernah kita lewati dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa, mari kita terus meyakini bahwa negeri kita ini akan sembuh pada suatu harinya, dan juga ingat doa itu tidak boleh hanya berdoa saja, tapi kita juga harus terus melakukan tindakan-tindakan di dalamnya. Nah, mari kita tutup kebaktian ini dengan menyanyikan lagu dari NKB 230, Berderaplah Satu. Berderaplah satu, bertegaklah kamu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Rohnya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegak dan berdoa berkarya dalam hidup semesta, dengan iman teguh, kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Rohnya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah. Syukur pada Allah. terpujilah nama Tuhan. Ini dan Ini dan Ini dan selamanya. selamanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita menerima berkat dari Tuhan.
kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini dan selamanya. Haleluya. Amin. Teman-teman semua, khusus untuk hari ini, khusus untuk kebaktian kali ini, kita akan memperingati kemerdekaan Indonesia. Mari kita bersama-sama menyanyikan Indonesia Raya dengan sikap siap, yaitu menaruh tangan kanan di dada ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak.